Saya begadang Pak, nonton televisi. Oke, jadi kamu terlambat datang ke sekolah karena kamu terlambat. Kenapa jadi terlambat? Karena kamu malam begadang nonton televisi. Iya Pak. Iya Pak, saya minta maaf. Jadi kamu paham bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan, siapapun yang melakukan Mas Andreas. Iya Pak, selamat pagi Pak. Jadi Bapak tadi lihat dari dalam kantor kamu datang terlambat hari ini, kenapa? Ya Pak, saya hari ini terlambat datang ke sekolah karena saya bangunnya kesiangan Pak. Nah, kamu bangun kesiangan. Kenapa jadi bisa kamu bangun kesiangan? Tadi malam saya begadang nonton televisi Pak. Oh, kamu terlambat datang ke sekolah karena kamu begadang, akhirnya kamu bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Jadi Bapak sadar bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak di sini kadang mencari kenapa jadi salah. Bapak cuma di sini membicarakan kamu untuk memecahkan permasalahan supaya kamu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Jadi kamu tadi mengatakan kamu terlambat datang ke sekolah karena kesiangan menonton TV. Nah sekarang saya bertanya nih lawan Andreas, nonton TV sampai larut malam itu ada manfaatnya nggak buat kamu? Menurut saya ada manfaatnya Pak. Ya. Saya mendapatkan hiburan dengan nonton televisi. Selain itu saya juga mendapatkan informasi baru yang belum saya ketahui Pak. Oh iya baik, itu jawaban kamu. Tapi kamu sampai sekarang kan akhirnya membawa dampak negatif buat kamu. Kamu bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Bagaimana itu? Ya Pak, tapi saya juga dapat kesenangan pribadi Pak. Ya baik, itu jawaban kamu. Bapak paham apa yang kamu maksudkan. Jadi kamu mengatakan hal seperti itu karena kamu ingin mempertahankan apa yang menurut kamu benar. Nah sekarang Bapak mau bertanya nih, apakah nonton televisi sampai larut malam itu bagus untuk kamu? Menurut saya itu tidak bagus Pak, karena seorang pelajar seharusnya disiplin. Oke, nah sekarang menurut kamu apakah kamu datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai Pak, saya seharusnya tidak terlambat dan saya
seharusnya bisa membagi waktunya dengan baik, Pak. Nah, kalau begitu berarti dari dalam diri kamu sendiri sudah memiliki kesadaran bahwa menghargai waktu itu penting. Siapa? Nah, sekarang Bapak bertanya lagi nih sama kamu. Apakah kamu sudah meyakini bahwa menghargai waktu itu penting? Ya, Pak, menurut saya menghargai waktu itu sangat penting, Pak. Iya. Nah, betul sekali itu yang Bapak harapkan. Nah, setelah ini apa selanjutnya yang akan Andreas lakukan supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Mulai sekarang saya akan disiplin dan tidak terlambat lagi, Pak, sesuai dengan yang kita sepakatkan, Pak, di sekolahan. Nah iya, Bapak berharap itu benar-benar dapat kamu lakukan dan laksanakan dan menjadi anak yang sukses. Dan silakan kembali ke kelas, silakan mengikuti pelajaran seperti biasa. Terima kasih Mas Andreas sudah menjelaskan apa yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas kelas 9B dari SMPN 1 Pelumpang Utara. Perasaan saya setelah melaksanakan kesalahan, saya merasa takut untuk dihukum oleh guru. Tapi setelah saya ditangani oleh Bapak Yusuf dan menasihati saya sadar dengan kesalahan saya. Saya seharusnya menaati kesepakatan kelas yang telah kami buat sendiri. Terima kasih Bapak Yusuf yang sudah memberikan pemahaman kepada saya dan tidak menghukum saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita hari ini sudah membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Setelah ini kita akan merefleksikan pelajaran apa yang telah kita pelajari. Ada yang bisa merefleksikan? Najwa, tahulah kenapa jadi dipanggil ke sini? Kenapa jadi dipanggil? Tahulah Najwa bahwa makan di saat jam pelajaran itu salah atau benar? Salah. Jadi ibu juga tahu bahwa makan di dalam kelas itu suatu kebutuhan. Dan kita mungkin lapar jadi makan di kelas, pasti ada alasannya ya Allah. Tapi Najwa juga harus tahu pada saat apa kita harus makan. Najwa tadi pagi belum sarapan kan lagi? Ada sarapan. Kenapa jadi karena sarapan? Karena kalau sarapan Najwa akan terlambat. Memangnya Najwa bangunnya jam berapa? Jam 6. Kenapa jadi pada sempat sarapan? Karena sarapan biasanya jam berapa? Jam 7 kan? Kan bangunnya jam 6. Oh, nonton TV. Jadi apa yang Jago kemukakan itu mungkin benar karena memang perlu refreshing nonton TV. Akhirnya Najwa terlambat datang ke sekolah seperti itu. Yang ibu tanyakan, apakah Najwa ingat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat bersama? Kita harus saling menghargai di dalam kelas dengan cara tidak melanggar kelas. Oke, di sini Bapak kadang mencari siapa yang betul, siapa yang salah. Ibu, Bapak hanya dan Najwa hanya mencari solusi kira-kira supaya permasalahannya tidak terulang kembali seperti itu. Itu akan bangun diolah, kemudian tidak berlama-lama menonton TV, kemudian langsung mandi dan menyesuaikan kesarapan lebih awal. Sekarang Najwa sudah ingin melaksanakan apa yang akan kembali. Kira-kira kapan Najwa akan melaksanakan ke depannya? Oke, kalau besok ya semoga Najwa ke depannya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Najwa sudah bersedia mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Oke, silakan kembali ke kelas dan silakan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 8A SMPN 1 Pelumpang Utara. Perasaan saya saat melakukan restitusi bersama Bapak Muhammad Yusuf
Perasaan saya sangat senang. Kini saya mendapat solusi dari permasalahan, yaitu makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Terima kasih Bapak Yusuf, saya berjanji tidak akan lagi makan di dalam kelas saat pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.